ya itu. Tidak, Kamu lanjutin aja. saya tanya, saya pastikan Gini, dulu nih. kalau kamu mau Setelah belajar Yesus ke menafsir, sorga, apakah masih ada kalau kamu mau kiasan? belajar hermeneutik di dalam Malah Alkitab, hermeneutik. Oke lah, saya ada. kasih Di kamu. gua kasih tahu jawabannya. Saya kasih kamu. Saya kasih tahu akan buka jawabannya kelas ya. buat kamu. Baik, Jam. terima. Nah, sekarang saya mau lihat penafsiranmu. Iya, terima. Kenapa kamu nggak konsisten di situ? Diam. Setelah Yesus terangkat ke sorga dalam iman Kristen, itu tidak ada kiasan lagi, Pak. Kalau anak domba itu adalah gelar bagi Yesus Kristus yang dikatakan oleh Yohanes kepada Yesus ketika mereka hidup. Yohanes hidup, Yesus hidup, sudah dikatakan ini adalah anak domba Allah. Yohanes Pembaptis mengatakan seperti itu. Ya, Yohanes Pembaptis bukan itu. Ini adalah anak domba Allah. Yesus tidak menyangkal. Kalau perkawinan, metaforanya apa kalau perkawinan, saya tanya? Perkawinan di dalam Kamus Bahasa Indonesia KBBI itu adalah memasukkan penis laki-laki ke dalam pepek perempuan, itu perkawinan. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, coba hubungan suami istri. Kalau anak domba itu dikonfirmasi bahwa itu adalah Yesus Kristus. Ayatnya sudah saya tunjukkan tadi. Setelah Yesus naik ke sorga, tidak ada lagi metafora, saudara. Di mana ayatnya? Saya tunjukkan ayatnya. Yohanes 16 ayat ke-25. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepada kamu. Jadi sudah nggak ada kiasan. Setelah Yesus ke sorga itu nggak ada kiasan. Makanya di ayat ini dikatakan pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Ini sudah dilewati, nggak ada lagi kiasan. Sedangkan anak domba itu adalah gelar untuk Yesus. Seperti saya gelarnya mirip Ariel, itu kan gelar saya. Ya, dan saya tidak ada tujuan untuk menghujat Pak Pendeta. Kalau gelar Yesus sebagai anak domba itu sudah dikonfirmasi. Yohanes 1:29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, lihatlah anak domba Allah, Yesus. Yohanes 1 ayat 36, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Ini gelar yang diberikan kepada Yesus ketika Yesus masih hidup di tengah murid-murid. Jadi itu bukan kiasan, tetapi itu adalah gelar. Kalau dalam Islam contohnya Abu Hurairah, bapaknya kucing, itu gelar. Nah, kalau kiasan, sekarang saya tanya, perkawinan itu kiasannya apa? Terus di dalam bahasa Yunaninya, kalau kita lihat Bapak Pendeta, Wahyu 19 nomor ke-7, ya, di sini dikatakan apa, Pak? Saya bacakan di dalam bahasa Yunaninya. Kai romen kai agaliometa kai domen ten dosan hautohoti elten hogamos to arnio kai hegune. Nah, ini hegune ini plural atau jamak, saya tanya. Ternyata Yesus punya istri di sorga, hegune. Gune itu adalah istri. Kalau bukan istri atau pengantin, apa kata gune di sini? Nah, Pak Pendeta, silakan. Apa kata gune di situ kalau bukan seorang wanita? Ya, saya tunjukkan. Ya, percaya Pak Pendeta ini. Kita, Bapak jangan menjas saya penghujat lah, menghujat. Saya tidak, ini kita diskusi dari tadi. Ya. Nah, Pak Pendeta, Bapak Pendeta bisa lihat di dalam bahasa apa namanya itu strong numbernya, leksikonnya. Ini singular feminim, nominatif singular, Pak. Hegune di dalam bahasa Yunaninya adalah singular. Makanya sekarang saya tanya, ini wanita seorang istri di sini siapa kalau bukan pengantinnya Yesus? Kalau orang Kristen menafsirkan itu adalah jemaat atau eklesia,
harusnya bentuknya bukan gune, ya, tetapi gene hehosehote yang bermakna adalah plural. Kalau hegune itu singular. Pastikan dulu kepada saya, siapa anak domba di situ kalau bukan Yesus? Satu. Yang kedua, hukum Yahudi mana yang membolehkan seorang wanita boleh mencium anggota tubuh seorang laki-laki? Dari tadi belum dijawab. Udah selesai kau, udah selesai. Bobok. Sekarang lanjut saya. Kamu yang gugup di sini. Untung Indonesia ini dari tadi Bapak ini berpihak nggak ada sama satu mayoritas. ayat Alkitab pun tidak nampak loh. Tapi Saya kalau tunjukkan kali ini tadi. hukum Indonesia Bapak nggak berpihak ada pada ayat kebenaran, habis Alkitab. kau. Menafsiran Ya, saja Ayo, asumsi. tadi ulang. Tadi ulang. Ya. Silakan. Nah, di sini Nandar, saya lihat kamu tidak akademis. Kedua, tujuanmu menghujat. Karena kau tidak menjawab saya. Metode apa yang kau gunakan waktu kau menafsirkan kata anak domba di situ? Ternyata kau tunjukkan itu gelar. Ya, kamu perhatikan Kak di kitab Wahyu itu pasal 5 ayat 6. Anak domba bertanduk 7. Ya. Jadi kamu artikan juga itu literal. Kamu bisa tuh menafsirkan tuh anak domba bertanduk 7 itu Yesus. Ya, Yesus itu tapi betul. Kenapa kamu tidak menggunakan metode penafsiran yang sama untuk kata pengantin? Kenapa? Tujuanmu mau menghujat Tuhan Yesus kan? Tadi curhat mulu. Bukan curhat. Kau belum menjawab saya. Kenapa kau melakukan ketidakkonsistenan? Gitu loh. Metode penafsiran dari mana yang kau ngambil itu? Metode menafsir tidak konsisten. Sanggah pakai Di dalil, kata Pak. perkawinan, bentar jangan potong. Di kata perkawinan kau nafsirkan literal. Di kata anak domba kau nafsirkan itu gelar. Ya, metafor untuk Yesus. Di kata pengantin kamu menafsirkan literal. Metode dari mana, keilmuan dari mana kau ngambil cara menafsirkan tidak konsisten begitu. Nah, kalau kau tidak bisa menunjukkan sama saya metode penafsiran yang tidak konsisten saya seperti itu putuskan diterima waktunya, secara saya kasih lagi ilmiah, 5 menit berarti waktunya. kau sedang dalam keadaan Enggak, menghujat. saya kasih lagi 5 Niat menit baikmu waktunya. tidak ada, tapi niat buruk. Ini saya kasih 5 menit lagi waktunya, tapi jawab pertanyaan saya. Jadi tadi metafora lagi, penafsiran lagi, menghujat lagi. Kenapa kau kabur lagi? Jawab, Pak, siapa anak domba di situ? Kenapa kau kabur Kalau lagi? itu metafora, Kenapa apa kau penjelasan kabur dari lagi? perkawinan Kenapa itu kau tafsirnya akhiri lagi? seperti apa yang Bapak maksud? Kenapa kau Kalau anak akhiri domba lagi? merujuk kepada Yesus itu ada Kenapa kau ayatnya. akhiri lagi? Ya, Saya sudah kalau bilang sama anak kau, domba Nandar, merujuk kamu itu kepada biasanya Yesus itu kabur ada sama saya. ayatnya. Sekarang saya tanya, Kenapa makna kau perkawinan akhiri di Wahyu lagi? 19 nomor 7 itu apa? Dan apa Kenapa makna kau istri akhiri di lagi? ayat Kenapa Wahyu kau 19 nomor akhiri 7 lagi? kalau bukan Kenapa kawin? kau akhiri lagi? Kenapa kau Coba akhiri tunjukkan lagi? datanya, Saya ayatnya mau mana? tahu Kalau saya bisa menunjukkan metode kalau dari anak domba mana? itu Kau adalah gelar belajar untuk dari mana? Yesus. Metode Tetapi apa kalau yang kau perkawinan gunakan? adalah metafora, Saya mana ada mau kawin tahu metafora, kalau kau Pak? memang niat baik, ya, kalau kau memang Metafora ada kok, niat baik kawin dalam kok diskusi metafora. ini, saya pengen tahu metodemu Ya udah gini aja. yang tidak konsisten seperti Kalau itu gini dari Pak, mana? Pak Tom, saya Ya. hormati Bapak ya. Udah. Menurut Bapak, Saya juga perkawinan di hormati situ kamu. maknanya Di sini apa? saya sedang Tunjukkan dalil meluruskan Bible-nya kamu. makna perkawinan Gini, di dalam gini, ayat itu gini, dan apa gini, makna seorang kamu istri di dalam juga, Wahyu saya 19 sedang nomor 7 meluruskan di sini. yang bahasa Ini- Yunaninya adalah ini hegune. kajian. Hegune itu Ini kajian. adalah seorang Kamu ngambil wanita satu istri. ayat tanpa mengkajinya secara benar. Gitu loh. Kajinya tidak Jadi benar. gini Dandar. Kita tektokan aja Kamu deh, tektokan. mengambil satu ayat di dalam Tektokan aja Alkitab kita. saya. Pak Pendeta lain dijawab, lain ditanya, lain dijawab. Bukan. Kalau Tektokan kau aja tidak bisa kita. menjawab ini, kamu harus ngaku. Tektokan Iya, aja minta kita, maaf. tektokan, Saya tektokan.
Terima Enggak, waktunya, mau saya. tektokan. Sekarang saya yang bicara. Ya, tektokan. Ya. Siapa anak domba di situ kalau bukan Saya Yesus? yang Lalu bicara apa makna sekarang. perkawinan? Jangan. Kau kenapa kabur? Yang Kau? Bapak Waktu saya bilang 5 menit metafora ambil. itu apa maknanya? Saya sekarang yang Apa bicara. makna kawin Saya di situ sekarang dan yang apa bicara. makna istri Sekarang di saya situ? yang bicara. Silakan. Sekarang saya yang bicara. Sekarang saya yang Ya. bicara. Kamu mengambil ayat Alkitab. Dengan metode apa kau melakukan penafsiran yang tidak konsisten itu? Keilmuan dari mana? Siapa yang ngajarin kamu? Teks literatur mana yang mengajari kamu bahwa menafsir suatu teks, Apa yang saya sesuatu tafsirkan? literatur, kamu Di mana ayat yang saya bisa tafsirkan di mana? sebentar literal, sebentar metafora, sebentar lagi literal di dalam satu kalimat. Jadi menurut Saya Bapak pengen kalau tahu. kawin itu metafora? Kamu bisa kasih tahu saya, ya? Kawin metafora atau bukan saya tanya? Itu kau dapat dari mana? Ini saya Kawin minta metafora jawabanmu. atau bukan saya tanya? Kenapa Saya kau tanya sama ketakutan? Bapak, Ini kawin itu ketakutan metafora nih, atau kawan-kawan bukan? nih. Ketakutan nih, lihat kawan-kawan. Loh, Ketakutan kok nih. ketakutan Bapak dari Ya. tadi gak bisa jawab kok dibilang ketakutan? Yang mana yang saya nggak bisa jawab? Yang mana saya nggak bisa Baik, jawab? saya Semua tanya, bisa jawab. kalau Kamu anak yang domba belum bisa jawab merujuk saya. kepada Yesus itu Metodemu ada dari mana dalilnya. Tadi sudah saya menafsirkan- tunjukkan. menafsirkan Sekarang saya teks tanya, apa sesuka makna perkawinan hatimu? di ayat itu? Kata yang Dan apa pertama kau makna artikan seorang literal, istri kata Yesus di berikutnya dalam kau artikan Wahyu 19 ayat metafora, ke-7 kata berikutnya disebutkan kau di dalam artikan bahasa literal Yunaninya lagi. hegune. Siapa yang ngajarin Silakan. kamu? Kamu jawab dulu saya, metode itu kau dapat Jawab dari dulu, mana? gua dari tadi Di tanya nggak mana? dijawab-jawab. Siapa yang mengajari kamu maksudnya sesuka Siapa hatinya yang seperti mengajari itu? saya? Silakan ajari Kamu saya tunjukin apa sama makna saya. kawin di ayat itu. Dan apa kita makna diskusi seorang istri yang ini kita dikawini oleh Yesus di diskusi ayat itu. berdasarkan apa? Berdasarkan akademisi kan? Bukan berdasarkan asumsi dan saling menghujat kan? Makanya saya bertanya sama kamu, dasar keilmuan yang mengajarkan membaca teks. Silakan, oke. Kata yang Sekarang pertama. oke, gini aja ya, sekarang. Sekarang Ya, kata tolong yang pertama, ajari kau- saya. kau Ini Pak, ini kan tafsirkan Anda dari tadi literal. siapa yang mengajari Gimana? Anda metode Ini waktu apa yang saya. Anda gunakan Ini sekarang waktu tolong saya. Ini waktu saya, 5 ajari menit saya, waktu saya kau ambil. Pak Kenapa? Kau Tom. ketakutan, kan? Sekarang tolong Kamu ajari saya apa ketakutan, makna kamu kawin di ayat ketakutan. itu 5 menit dan waktu dari saya kau mana ambil. data literasi 5 yang Anda menit maksud. waktu saya. Coba. Kamu ketakutan. Ketakutan gua nanya. Loh, kenapa kamu potong Bapak saya di 5 dari menit tadi ini? mengatakan saya Kenapa kau potong saya di 5 menit ini? Apa menafsirkan masalahnya? dari Kenapa kau mana ambil? ini Kenapa itu waktu metodenya saya apa 5 sekarang menit, tolong kamu kok ajari ngomong? saya. Saya Kamu tanya nih tadi sama ngomong Bapak. sesuka hatimu, Apa 5 menit makna nggak ada kawin di ngurusin. situ Kenapa dan sekarang apa makna di 5 hegune menit di ini dalam Wahyu 19 kamu nomor banyak 7 bicara? kalau bukan Kenapa? merujuk kepada Kenapa? seorang Kamu wanita. diam dulu. Silakan. Kenapa? Ajari saya. Karena kamu ketakutan kan? Bahwa Ketakutan dasarmu diminta menafsirkan aku Alkitab tidak aku ada. minta Bapak ngajari saya apa makna kawin di situ. Sekarang Kok saya bicara. ketakutan? Kenapa kamu bicara? Kenapa kamu bicara? Sekarang kamu bicara. Makna kawin di situ apa? Ada apa Makna dengan seorang kamu, istri Nandar? Yesus di situ apa? Ada Silakan. apa dengan kamu, Nandar? Kenapa kamu ketakutan? Dari Ya. tadi saya minta diajari kok Sekarang saya ini ketakutan. waktu saya 5 menit. Kamu tambahkan hatimu di situ mendengar baik-baik. Saya Biarkan saya dari ajarin tadi malam minta ini. diajari kan Anda Makanya mengatakan kamu nandar diam, itu makanya kamu metafora diam. Kamu ini itu diajarin, sebagainya. berarti Sekarang bukan saya debat tanya, sekarang. Kamu sekarang yang saya apa ajarin. makna kawin di dalam Kamu Wahyu sekarang 19 yang saya nomor ajarin, 7 berarti dan kamu apa udah makna tidak dalam istri posisi Yesus di dalam berdebat Wahyu dengan 19 saya. nomor 7 dalam Level bahasa kamu sudah Yunaninya adalah hancur. hegune. Apa Sekarang maknanya? kamu Silakan diam. ajari Kamu saya. bisa diam nggak? Kamu bisa diam nggak? Nah, Ya silakan ajari saya saya. harus bicara ulang 5 menit. Ya, Saya harus silakan. bicara ulang 5 menit. 10 menit Ini saya baru- kasih. Apa maknanya? Silakan. Ini sisa 5 menit nih. Saya kasih 10 menit. Apa Oke. makna kawin dan apa makna Gini. istri Yesus Wahyu 19 nomor Gini. 7 dalam bahasa Gini. Yunaninya Gini. hegune. Apa maknanya? Silakan ajari saya. Gini saya ajarin kau, Nandar ya. Ya, silakan. Tunjukkan Tapi kamu literasinya. harus jawab. Tapi kamu harus jawab saya. Tadi katanya mau diajari, sekarang suruh jawab. Dari tadi saya itu yang bertanya. Nah, ini, coba Anda lihat belum kawan-kawan. bertanya Dia apa ketakutan, yang kan? saya jawab, belum bertanya. Dia ketakutan kan? Seandainya hukum di Indonesia ini Gimana sih? kebenaran udah habis kau. Kamu paham kan Anda? Habis apa dari tadi saya tanya Nah, siapa makanya, anak domba? sekarang Oh, saya ini ajarin metafora. kamu. Harusnya dijawab Diam dong. dulu. Ini Yesus, Diam gitu dulu aja kamu. beres. Diam dulu kamu. Ini Diam dulu ditanya kamu. siapa Kenapa anak kamu- domba, Kenapa muter kamu aja di waktu metode saya ini, seharusnya, hermeneutik Nanda, lah kamu apalah. diam di Tapi waktu tidak saya. dijawab Kalau kau siapa memang anak domba di punya situ. keberanian. Kau diam aja. Ih. Kan waktu saya bicara.
Kenapa kau Saya ngoceh? kasih 10 menit nih Pak ya. Tolong Ya, kasih jelaskan 10 kepada menit. saya siapa Ya, anak domba enggak, di saya situ, akan ajarin apa kamu, makna saya kawin di akan situ, tegur kamu, apa saya makna akan istri di situ. buktikan kamu Silakan. ini nggak benar. Ya, Nggak benar. kamu nggak benar. Loh, Memang. apa yang nggak benar? Kalau kau benar, kamu udah jawab saya dari tadi. Apa yang Bapak tanya? Dasarmu menafsir sebentar, Baik. literal. Saya jawab. Kemudian Baik, saya jawab kan? tiba-tiba Iya, tidak. Balik lagi literal di satu kalimat. Ya, di satu kalimat yang sama, di ayat yang sama. Wahyu 19 ayat 7. Perkawinan anak domba dan pengantinnya. Kenapa kamu tafsirkan anak domba bukan secara literal, sedangkan kata perkawinan dan kata pengantin kamu Boleh saya tafsirkan jawab? apa? Saya jawab langsung. Literal. Saya Ya. minta metode yang seperti itu kamu dapat dari mana? Siapa ahlinya? Baik. Literatur dari mana? Itu metode apa namanya? Baik. Coba. Coba. Metode di dalam memahami kitab suci itu salah satunya adalah metode Firsenot Impasyuk. Tahu nggak metode ini apa? Kamu belajar ilmu hermeneutik atau tidak? Ayo coba. Bapak kan pendeta. Salah satu metode di dalam memahami Alkitab adalah Firsenot Impasyuk. Saya ngomong ya, Waktu kamu saya, diam saya Loh, ada dari yang tadi kamu nanya, saya ngomong jelaskan waktu saya, malah ini waktu saya. Bapak tahu Literaturnya tidak? mana? Siapa yang ngajarin bahwa itu dipraktekkan? Dalam satu kalimat. Mau saya dalam jawab satu malah teks. dipraktekkan. Nih saya jawab Pak ya. Nah, Begini caranya. Kamu di sini. Kawan-kawan ya, kalau hukum Di dalam Indonesia memahami berpihak pada Alkitab kebenaran habis ada nih yang orang nih. namanya Ya, ilmu karena dia hermeneutik. mengambil Salah Wahyu satu 19 cabang ayat dari ilmu 7. hermeneutik Ya, adalah iya, ada yang hermeneutik namanya itu kau bisa buktikan nggak? Firsenot Melakukan penafsiran tidak konsisten. Kamu bisa Pesukim. buktikan nggak? Kamu bisa buktikan nggak Mau dijelasin bahwa malah teori yang kamu ngoceh. bawa Katanya itu dijawab dulu. memang mengajarkan menafsirkan secara tidak konsisten. Kau tunjukin buku yang kau pegang, ya. Dan siapa ahlinya yang ngajarin kamu? Oke, saya Kau tunjukkan ya. tunjukin. Nah, Dengerin dulu Bapak, saya jawab iya. ini. Bagaimana? Iya. Hmm. Di dalam memahami Bible itu ada yang namanya Mana dasarnya? Kok Mana gua dasarnya? jelasin malah nggak mau. Siapa? Masa menafsir nggak konsisten begitu? Loh, kok nggak konsisten? Saya Iya. mau jawab. Apa aja yang kamu jawab? Mana? Baik. Di dalam menafsirkan Bible itu metode yang pertama adalah Saya tunjukin mau saya dijawab mana. malah motong Menafsir tidak lagi, konsisten takut di ya. mana. Nah, ini waktu saya bicara, kau nggak bisa buktikan. Katanya jawab dulu sekarang waktu Baik, kalau Nah, begitu kamu saya kasih menjawabnya waktu dengan lagi. congor, Saya kan? kasih waktu lagi Anda 10 menit. Coba jawab pertanyaan saya. Ya udah, kamu diam. Oke, baik ya. Ini tolong Ya, jawab kamu diam. pertanyaan saya. Kalau diskusi itu ini ya, kamu Pak Pendeta, diam. tolong jawab Jangan potong pertanyaan saya. Siapakah Jangan anak potong domba di dalam saya. Wahyu 19 nomor 7? Ini waktu Apa saya makna sekarang kawin di ngomong. situ dan apa makna Aduh. hegune atau istri Yesus di dalam Wahyu 19 nomor bro. 7 di dalam bahasa Kamu Yunani masih mau hegune itu diskusi apa maknanya enggak? apa? Udah berapa Kalau kali bukan ini makna diulang literal, waktu saya silakan. nih? Silakan. Kamu masih mau diskusi apa enggak? Udah berapa kali diulang waktu saya nih? Ya? Kamu harus paham, Nandar. Ya Tidak apa yang ada harus saya satupun- pahami? Anda nggak menjelaskan. Diam dulu. Makanya kamu pasang silakan. kuping. Tidak ada satu ahli di dunia ini pun yang mengajarkan, menafsirkan secara literal, ya, kemudian di kalimat yang sama, dia menafsirkan kata yang berikutnya itu bukan literal. Tidak ada. Ya, karena penafsiran Allah, ya itu Robi. konsisten. Siapa Tidak ada satu anak domba teori di pun. situ? Kalau memang Aduh, makna ini orang kawin coba itu lihat adalah kawan-kawan. makna metafora, Waktu saya apa loh, makna sampai metafora berkali-kali dari diambil kata sama dia, kawin? dipotong sama dia. Kemudian apa makna Gini. dari kata Kamu hegune memang atau dalam istri hal Yesus ini dalam Wahyu tidak bisa 19 nomor membuktikan 7? apa-apa. Itu apa maknanya? Tidak Yang Anda ada yang bahas bisa teknisnya, buktikan. bukan Kau yang pertanyaan harus saya yang buktikan. dijawab. Mana Ini buktinya? metodenya Kamu harus menuduh Tuhan Yesus harfiah, menikah. ini metodenya Tidak ada metafora, satupun bukan metode kamu yang saya bisa tanya. buktikan. Penjelasan
penjelasan gini, apa kamu yang diam Anda dulu. bisa jelaskan Bahkan kepada kamu kami ngambil tentang Kamus ayat Besar itu? Itu Indonesia, pertanyaannya malah. pengertian di Kamus Oh, Besar ini Indonesia, metodenya, ini kamu itu. pakai itu untuk menafsirkan kepada saya. Bagaimana kalau saya mengambil, orang lain mengambil pengertian di Kamus Besar Bahasa Indonesia dan What the dipakai untuk fuck, menafsirkan Pak? Saya kitabmu. minta Itu kan tolong sebuah jelaskan penghinaan bagaimana yang luar pemahaman biasa, Anda Nandar. itu. Siapa Makanya, anak Nandar, domba di ya, situ? kamu di sini Apa makna ya, kawin di situ? menggambarkan Apa makna hegune di dalam Wahyu yang 19 suka nomor 7? menghujat What the fuck? Kristen. Saya nggak mau Kamu metode tidak apa bisa terserah Anda. membuktikan Siapa secara anak domba di situ? akademisi caramu menafsir. Kamu tidak bisa Malah membuktikan bahasa ya, secara saya minta akademisi diajari siapa caramu anak domba di situ, menafsir. Pak. Nah, saya lagi serang menjelaskan, kenapa kau potong? Ya dari tadi nggak dijawab, dari Anda tadi cuma kau mengkritisi potong. metodenya lah, Dari tadi tidak metafora ada lah, harfiah. satupun yang kau Siapa bisa anak domba di buktikan. situ, Yang kau Pak? lakukan hanya framing. Masa kamu malah ngambil Kamus framing. Besar Siapa Bahasa anak Indonesia domba di situ? untuk menafsirkan sesuatu yang Apa terjadi makna di kawin dalam di situ dan Alkitab apa saya. makna istri Kan di situ? kacau, Hegune itu Nandar. maknanya apa kalau itu Kamu metafora? di sini melakukan penafsiran sesuka hatimu, tidak malah bahas menggunakan tafsiran metode saya. yang sesuai Aduh, standar apa? akademisi. Kamu di sini kacau dan kamu berusaha apa membohongi makna publik kawin, apa makna dengan istri Yesus di kata-kata dalam dengan Wahyu istilah-istilah 19 dan nomor kamu tidak 7 bisa apa menunjukkan maknanya? literaturnya. Siapa pengarang metode itu? Siapa malah pembuat nggak. metode itu? Kau tidak bisa Aing mah tunjukkan. baledok, aing siap teh Kacau kau, beletuk. Nandar. Nandar, kelas rendah kau. Ya, kalian ini sebenarnya hanya menghujat Kristen saja. Di sini kau tidak bisa membuktikan domba di bahwa situ? Siapa teori anak domba di dan situ? praktek Kalau itu adalah penafsiran kebiasaan yang menurut acak-aruk, Anda. yang sesuka-sukanya seperti Kemudian yang kau apa makna tampilkan kawin tadi di ayat barusan, itu dan apa itu makna ada istri di dasar ayat itu? ilmiahnya, ada dasar Kalau itu akademisinya. adalah kiasan, silakan. Jadi kamu ini dalam posisi merusak kekristenan, ya, memfitnah kekristenan, ya. Ini kualitasnya, ya, memalukan sekali, ya. Untung saja orang Kristen itu sampai hari ini berpegang pada kebenaran, ya, dalam menafsirkan satu teks. Itu tidak boleh kamu, masa dalam satu kalimat kamu bisa mengartikan yang satunya literal, yang satunya metafora, ya. Metode seperti itu akademisi mana yang pernah mengajarkannya? Metode seperti itu ahli dari mana yang pernah mengajarkan seperti itu, metode seperti itu? Kecuali tukang fitnah. Ya. Kamu menuduh Tuhan Yesus menikah, tapi metodemu menafsirkan Alkitab tidak konsisten, hanya di dalam satu kalimat loh, saudara, di dalam satu kalimat. Bayangkan, ya, fitnah yang luar biasa yang mereka kerjakan, ya. Inilah menunjukkan bahwa di Indonesia hukum itu tidak berpihak pada kebenaran. Makanya orang-orang seperti ini sesuka-suka hatinya. Tidak apa-apa kamu berdiskusi, gak apa-apa. Kamu beranggapan begitu, peranggapan, tetapi ketika saya sudah menyajikan data, itu ayat yang kau bawa, Nandar, tidak bisa kau artikan kata perkawinan, kau artikan literal. Betul-betul menikah, sebenar-benarnya menikah sebagaimana layaknya pernikahan di dunia ini. Kemudian kata anak domba, kau artikan bentuk tidak langsung dari gelar penyebutan untuk satu oknum yang bernama Tuhan Yesus. Begitu juga kata pengantin. Ya. Dan betapa luar biasanya kalau kalian beragama, ya, mau mempercayai orang-orang yang seperti ini, saudara. Ya,